Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan presentasi akhir produksi bersih. Perkenalkan dulu, nama saya Dewi Sukma. Saya Ahmad Rizal Rahman, saya akan menyampaikan materi pertama. Definisi neraca massa. Neraca massa adalah suatu perhitungan yang tepat dari semua bahan-bahan yang masuk, yang terakumulasi, dan yang keluar dalam waktu tertentu. Prinsip neraca massa adalah membuat sejumlah persamaan-persamaan yang saling tidak tergantung satu sama lain, di mana persamaan-persamaan tersebut jumlahnya sama dengan jumlah komposisi massa yang diketahui, seperti yang gambar di bawah ini. Selanjutnya ada definisi diagram alir. Diagram alir adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma alir proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol, grafis, dan urutannya dihubungkan dengan panah. Biasanya digunakan pada suatu proses atau program di berbagai bidang. Selanjutnya, jipang beras dibuat dari beras yang dipanaskan dengan suhu tinggi sampai mekar. Kemudian ditambahkan gula, kemudian dicetak dan dipotong-potong sehingga cemilan ini akan terasa renyah dan manis. Selanjutnya masuk perhitungannya, ada neraca massa di sini diketahui A atau beras sama dengan 36 kg, B atau gula sama dengan 50 kg, C minyak goreng sebanyak 25 liter atau sama dengan 20 kg, dan E limbah sebanyak 15 kg. Ditanya D. Seperti di bawah ini masuknya. Oke, langsung massa masuk sama dengan massa keluar ditambah massa terakumulasi jika ada. Jadi MA ditambah MB ditambah MC sama dengan MD ditambah ME. 36 ditambah 50 ditambah 20 sama dengan MD ditambah 15. 106 sama dengan MD ditambah 15. MD sama dengan 106 dikurang 15. MD sama dengan 91 kg. Oke, selanjutnya ada diagram alir. Di sini start, lalu masuk ke bahan baku beras. Di situ dimasukkan 36 kg satu kali proses produksi, lalu masuk ke oven. Setelah masuk ke oven, dimasukkan ke wadah bahan setengah jadi dulu. Setelah itu olah larutan atau adonan gula sebanyak 50 kg, air kurang lebih 1 liter, dan minyak goreng sebanyak 25 liter. Diaduk, lalu dicampurkan bahan setengah jadi tadi ke wajan. Setelah itu, setelah menyatu, langsung masuk ke pencetakan. Jangan sampai mengeras. Sebelum mengeras sudah dicetak atau dipotong-potong. Lalu masuk ke tahap pengemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Arpina. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan rancangan penerapan produksi bersih. Apa sih produksi bersih itu? Cleaner production merupakan salah satu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara kontinu pada proses produksi produk dan jasa untuk meningkatkan ekoefisiensi sehingga mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Oke, kesimpulan yang dapat diambil dari Good Housekeeping atau GHK, tata kelola yang baik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atas kemauannya sendiri dalam memberdaya sumber daya yang dimiliki untuk mengatur penggunaan bahan baku, air, dan energi secara optimal dan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Dengan menerapkan Good Housekeeping, maka perusahaan dapat berbagi keuntungan. Selain itu juga dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan rangkuman praktikum analisis kelayakan teknis dan ekonomi rancangan penerapan produksi bersih. Produksi bersih merupakan sebuah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan.
Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan produksi bersih pada suatu industri, antara lain: 1. Kendala ekonomi. Penerapan produksi bersih. Contoh hambatan dalam kendala ekonomi yaitu biaya tambahan peralatan dan besarnya modal atau investasi dibandingkan kontrol pencemaran secara konvensional sekaligus penerapan produksi bersih. Yang kedua, kendala teknologi. Kurangnya sosialisasi atau penyebaran informasi tentang konsep produksi bersih. Penerapan sistem baru memiliki kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan berpotensi menyebabkan gangguan atau masalah baru, dan tidak memungkinkan adanya penambahan peralatan akibat terbatasnya ruang kerja atau produksi. Yang terakhir, kendala sumber daya manusia, yaitu kurangnya dukungan dari pihak manajemen puncak, keengganan untuk berubah baik secara individu maupun organisasi, dan pelaksanaan manajemen organisasi perusahaan yang kurang fleksibel, serta kurangnya dokumentasi dan penyebaran informasi. Kelayakan teknis tabel 1.1 Uji kelayakan teknis. Rancangan 1 dilakukan pengolahan limbah yang berkelanjutan dengan cara menyusun rancangan pengelolaan limbah dan pembentukan tim pengelolaan limbah. Dinyatakan pada ranking 3. Rancangan 2 peningkatan kuantitas hasil produksi dengan melakukan perbaikan alat produksi, yaitu menggunakan alat open dan tungku yang modern. Dinyatakan pada ranking 3. Rancangan 3 melakukan penanaman bahan baku yaitu beras secara pribadi sebagai cara dalam meminimalisirkan pengeluaran biaya produksi. Dinyatakan pada ranking 1. Rancangan 4 melakukan pengolahan limbah sebagai pakan ternak secara mandiri agar dapat menambah pemasukan dari hasil pengolahan limbah. Dinyatakan pada ranking 4. Rancangan 5 mengolah tempat penumpangan beras yang belum diproduksi yaitu gudang penyimpanan. Dinyatakan pada ranking 2. Dan yang rancangan 6 membuat tempat penyimpanan khusus untuk jipang beras yang sudah dikemas dan siap untuk dijual. Dinyatakan pada ranking 2. Keterangan: 1. Sangat sulit dilaksanakan secara teknis. 2. Sulit dilaksanakan secara teknis. 3. Mudah dilaksanakan secara teknis. Dan 4. Sangat mudah dilaksanakan. Tabel 1.2 yaitu uji kelayakan ekonomi. Untuk rancangannya seperti yang di atas tadi. Untuk analisis kelayakan ekonomi, berdasarkan rancangan 1 perlu dilakukan penambahan biaya untuk upah karyawan apabila dilakukan pembentukan tim pengolahan limbah sehingga menjadi pembawasan biaya apabila tidak didukung dengan peningkatan produksi. Berdasarkan rancangan 2 yaitu dengan melakukan pembelian alat produksi open dan tungku modern, diperlukan pengeluaran biaya yang besar sebagai investasi awal. Dengan adanya alat ini diharapkan dapat mempermudah produksi agar pemaksimalan produksi mendapatkan margin keuntungan yang lebih banyak. Rancangan ketiga perlu memakan banyak biaya dan waktu karena dari awal penyediaan bahan baku secara pribadi apabila dilakukan pembudidayaan secara kecil maka akan menimbulkan kerugian. Sebaliknya apabila dilakukan pembudidayaan bahan baku utama secara menengah dan besar maka akan menciptakan keuntungan dalam produksi. Analisis kelayakan ekonomi. Rancangan 4 merupakan rancangan terbilang cukup ekonomis dalam penerapan. Langsungnya akan menambah pemasukan bagi industri terkait. Analisis kelayakan ekonomi. Rancangan 5 merupakan rencana yang membagikan biaya yang tinggi yang pembelian bahan baku dan upah tukang. Analisis kelayakan ekonomi pada rancangan 6 merupakan rancangan yang memerlukan biaya tinggi yaitu pembelian bahan baku dan upah tukang. Analisis kelayakan ekonomi rancangan 5 merupakan rencana yang membagikan biaya yang tinggi yang pembelian bahan baku dan upah tukang. Analisis kelayakan ekonomi pada rancangan 6 merupakan rancangan yang memerlukan biaya tinggi yaitu pembelian bahan baku dan upah tukang. Kesimpulan, produksi bersih merupakan solusi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu
yang perlu diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan produksi bersih pada suatu industri, yaitu kendala ekonomis, kendala teknologi, dan kendala sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu, NIM 1902301044. Di sini saya akan menjelaskan tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau PROPER. Apa yang dimaksud dengan PROPER? PROPER adalah penilaian kinerja pengelola lingkungan suatu perusahaan yang memerlukan indikator yang terukur. Hal inilah yang diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan peran perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan, sekaligus menimbulkan efek stimulan dan pemenuhan peraturan lingkungan dan nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi, dan pengembangan masyarakat. Hubungan PROPER dengan produksi bersih. Sistem peringkat kinerja PROPER mencakup pemeringkatan perusahaan dalam 5 peringkat warna yang mencerminkan kinerja pengolahan lingkungan secara keseluruhan, yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Warna hijau dan emas merupakan warna rekomendasi dari perusahaan. Syarat wajib perusahaan agar mendapatkan sistem warna tersebut ialah menerapkan produksi bersih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian itu tadi presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.